Lur, mengikuti CMA kita nanya dengan Pak Haji Ruslan mengenai perbaikan jalan yang di Pemulutan Selatan, Lebak Gedong dengan Segayam. Kemudian kita tanya sedikit juga tentang jalan penghubung Jalan Seteko dengan Palem Raya. Yuk. Oke, Lur. Jumpa lagi dengan CMA. Sekarang CMA berada lagi di ruangan Kepala Dinas PU Bina Marga Ogan Ilir ya. Nah, kita temui, kita bertanya dengan beliau langsung, yaitu Pak Haji Ruslan STMMT. Nah, Pak Haji, itu deh, Pak Haji ini aku yakin. Nah, sebelum CMA yang ngoceh, kita tanya dulu ya dengan beliau. Halo, selamat pagi Pak. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat ya. Apa kegiatan pagi nih gitu Pak Haji? Pagi ini antara lain nerima tamu. Nerima tamu. Tak Ya, ngopi sayang? ngopi. Oh, itu dia. Kawan lama. Kawan lama Pak Haji. Iya. Jadi ada kopi ya? Belasan tahun yang lewat. Oh. Kenal dengan CMA ini. Cuman baru pagi ini berkunjung di ruangan saya. No. Alhamdulillah. Ya, dalam keadaan sehat nih, walafiat. Tuhan Pak Iya, iya. Jadi kedatangan CMA nih Pak, ingin bertanya lah sedikit tentang proyek-proyek itu yang digunakan oleh masyarakat, memang untuk masyarakat ya Pak ya. Tentang ya seperti kayak di desa Teluk Segayam, sudah tuh Lebak Gedong gitu kan, yang kemarin dia sempat naik dikit lah. Nah, kemudian juga ya ada juga sih sedikit banyak jalan penghubung Seteko dengan Palem Raya. Nah, jadi gini Pak, kronologi di sana waktu CMA juga berapa hari yang lewat CMA juga turun ya Pak ya. Itu jalannya sudah mulai berubah. Nah, berubah itu Pak, apakah memang kita salah buat, maaf, ataupun kita kurang adonan atau cak mana dengan dana, karena dana itu Pak bener Pak, dananya 26 M Ya. dengan dua dananya dari dua anggaran Pak ya. Ya. Oke, gimana tuh Pak? Perlu kita melihat ke belakang. Iya. Bahwa jalan tersebut itu jalan berkat, alhamdulillah syukur, Pak Insinyur Haji Mawardi Yahya memimpin Kabupaten Ogan Ilir, sehingga yang terisolir sekarang menjadi terbuka. Dikarenakan apa? Transportasinya lancar. Dulu tuh ya, sebelum mekar, sebelum dipimpin Pak Mawardi, di situ transportasinya melalui sungai, perahu. Oh, tahun berapa itu Pak Di bawah pemimpinan Pak Mawardi, sebelum beliau Pak ya. Nah, alhamdulillah ya, dijadikan Tuhan Pak Mawardi jadi Bupati Ogan Ilir. Ogan Ilir ini terbuka. Dulu tuh dekat, jauh. Pemulutan itu dekat dengan kota Palembang, namun kenyataannya jauh. Harus melalui dengan transportasi perahu. Zaman dulu pakai mesin jarang. Ya, speedboat jarang, ada cuma jarang. Itu orang-orang tertentu pakai speedboat itu, termasuk orang yang menengah ke atas. Orang yang menengah ke bawah, petani tradisional, itu sulit sekali untuk mengeluarkan hasil pertanian maupun perikanan. Nah, alhamdulillah Pak Mawardi jadi bupati, dibukanya semua jalan. Itu Pak ya. Jadi kita tuh sesuai dengan kata Tuhan, lahir sakantum la ajidannakum wal in kafartum inna azabil. Kalau kita bersyukur akan ditambahnya nikmat. Ya. Amin. Kalau kita tidak terima pemberian itu, nanti akan dihapus azab oleh Allah SWT. Karena hidup nak mati Pak. Nah, betul. kaget kita sakit lah kalau terlalu. Nah, tapi kalau bersyukur nanti kita hasil petani melimpah ruah. Benar. Dan Cina sudah masuk ke daerah itu. Sudah masuk. Sudah banyak orang kota masuk ke daerah terisolir tersebut. Tidak lagi terisolir, malahan sekarang tembus ke mana-mana, tembus ke Sekatiga, tembus ke perkantoran, tembus ke Tanjung Rajo, tembus ke Keagung. Malahan jalan tersebut jalan provinsi sekarang sudah ambil alih. Sebagian yang disebut tadi masih Kabupaten Ogan Ilir, cuman itu ruas itu dekat. Jadi Pak, nah ini kembali menarik Pak. Kemudian kok bisa diambil jalan provinsi itu sudah berapa lama Pak? Yang itu belum, yang provinsi ini Babatan sampai ke Tanjung Rajo, Penyandingan itu sudah diambil oleh provinsi karena itu menghubungkan antar kabupaten. Babatan dan Babatan sampai ke Tanjung Rajo, Tanjung Sejaru. Iya.
Seri Jabo. Oh, Seri Jabo. Itu tembus itu. Malahan bukan orang OI saja memakainya itu. Orang Oku, orang Oki, ya. Dari Tugu Beliau mentas itu tidak salah masyarakat itu menyebutnya Jalan Haji Mawardi. Dilanjutkan oleh Pak Bupati. Betul. Ya, pengaspalan, peningkatan ini sudah bagus. Diserahkan ke provinsi. Ketika Pak Mawardi jadi wagub, alhamdulillah itu dibantu oleh dana provinsi. Betul. Namun Pak Bupati, visi misi beliau untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, antara lain dari Dinas PU, ya, jalan-jalan itu harus bisa dilewati oleh roda 4. Betul. Sehingga tepat misi Pak Bupati itu, ya, jalan-jalan di Kabupaten Ogan Ilir ditingkatkan sesuai dengan keadaan anggaran. Betul. Ya, termasuk Mayapati sudah ditingkatkan, sudah diaspal. Ya, Dulu kayaknya Mayapati tuh agak rusak kayaknya. Rusak wajar. Wajar. Sekarang Jalan itu jalan baru, ya. Dan juga kondisi di situ kondisi rawa. Lain CMA. Kita gawikan di tanah tidak timbunan dengan tanah timbunan. Betul. Ya. Tanah jalan sudah puluhan tahun dilewati oleh alat-alat berat lagi rusak seperti jalan nasional. Betul. Kita buka kacamata kita lihat, kita nikmati, kita rasakan. Benar. Jalan nasional itu tiap tahun ada pemeliharaan. Betul. Apalagi jalan baru di aspal. Dan dilewati oleh alat-alat berat, ya, truk, lebih muatan, lebih tonasi. Benar, rasanya. Artinya Pak, kalau sampai provinsi lah ngambil alih jalan, tadi jalan kabupaten, kemudian diambil alih oleh provinsi. Ya. Artinya si provinsi menilai bahwa jalan itu memang ya boleh katakan bagus Pak. Artinya bagus dalam arti kata tuh ya memadain. Artinya ya termasuk provinsi membantu gitu kan. Biasanya Pak yang namanya provinsi ya kalau kabupaten kan ya ini mungkin perlu kamu perbaiki dulu. Nah setelah kalau sudah provinsi mengambil alih Kabupaten Ogan Ilir jalannya ya Pak ya, artinya dinilai oleh provinsi ya mungkin bukan lagi mungkin ya alhamdulillah gitu kan Pak. Alhamdulillah. Kata Bapak syukurin gitu kan. Ya alhamdulillah. Oke Pak, sekarang masalah dana nih. Dananya benar Pak dari APBD 2024? Dia ini kita kolaborasi sama pusat. Itulah kecerdasan anak muda, Bupati anak muda. Ya. Kita khususnya aku elektronik ini belum begitu menguasai. Kalau beliau kan ya pekerjaannya sarapan paginya elektronik, WA dan segalanya itu. Jadi beliau itu mudah menyerap aspirasi masyarakat dan apa peluang-peluang untuk supaya Ogan Ilir maju, termasuk anggaran-anggaran kita ini. Nah, tahun kemarin 2023 atau 2024 itu ada impres. Masuk ke situ, kita menerima fisiknya di Ambang Kuang. Itu contoh. Tahun ini juga Pak Bupati begitu memerintahkan saya, memerintahkan peserta, ayo jemput bola, ayo apa-apa yang menjadi syarat untuk supaya mendapatkan gelontoran dana pusat itu ke daerah, ke Ogan Ilir, buatkan syaratnya, cukupi syaratnya, termasuk DID. Nah, itu kecerdasan beliau untuk masyarakat di Ogan Ilir. Ya, artinya Bupati sekarang ini sudah menjemput bola, benar Pak. Karena bola kalau ditunggu ya susah. Ya, karena banyak. Benar. Indonesia ini 500 sekian kabupaten. Benar. Nah, dulu ingat untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, dengar kata Pak Haji Ruslan ya, itu memang benar. Yang daerah Jalan Segayam ya Pak ya. Nah, itu memang agak memang agak hancur dulu sebelumnya Pak Bupati memang pernah, bukannya CMA Mela ya, memang dulu sejarah karena kita jengok di dalam ada sejarahnya gitu kan. Nah alhamdulillah sekarang ini benar nih Pak Ruslan. Nah sekarang itu tanya lagi. Oke Pak, kemudian juga penambahan dana ya, dana ABT sampai 5M untuk jalan tersebut Pak ya. Itu benar Pak ya? Ya benar. Karena dana itu kan tidak cukup ya di Indo, maka kita lanjutkan ke ABT. Sehingga klub
termasuk apa yang kata Bu Emma pertanyakan tadi, kenapa ada rusak? Itulah yang saya sebut tadi. Jalan tersebut, jalan itu lain kita kerjakan di tanah asli dengan timbunan. Walaupun demikian, tetap kami akui dan sudah saya panggil PPK-nya untuk memanggil kontraktornya. Nah, sehingga PPK-nya memanggil kontraktor, sekarang sudah diperbaiki. Iya. Ya, alhamdulillah, walaupun itu sudah lewat masa pemeliharaan, namun tanggung jawab kontraktornya tanggung jawab. Kenapa? Karena dia bersyukur tadi bisa mensejahterakan masyarakat Ogan Ilir. Kalau itu tidak diperbaiki, mungkin mereka ada untungnya, mungkin merasa kurang serak makannya. Betul. Nah, karena orang Islam ini kan demikian. Benar, Pak. Ya. Oke, Pak. Yang terakhirnya nih, tanya nih Cik Emma. Kalau penghubung jalan Seteko dengan Palem Raya itu, Pak, boleh katakan itu kayak benar dananya 10,5 M. Itu 2024 juga, Pak, ya? Ya, alhamdulillah. Jalan itu kan itu termasuk baru itu ya? termasuk Pak Bupati. Karena itulah tadi misi Pak Bupati ini mensejahterakan masyarakat, ya, sehingga bisa hasil petani cepat dibawa ke kota, hasil dari industri cepat dirasakan oleh masyarakat di pedesaan. Jadi kira-kira jalan-jalan itu dibaguskan, ditingkatkan. Tapi di sana, Pak, ada beberapa titik yang agak boleh katakan rusak lah atau gompel itu masih dalam perbaikan atau sudah diperbaiki, Pak? Perlu Ibu ketahui, jalan itu dilewati masyarakat membawa pasir sebagian. Artinya jalan tersebut ya, yang lewat kendaraan lebih tonase. Melebihin ya, Pak, Melebihi. ya? Jadi ya menurut kacamata PU ya wajar itu rusak, cuman tidak rusak parah. Sebagian kecil mungkin kalau dulu tuh ada kira-kira lubang ditimbun, dipadat kan masih berubah tuh lah kalau itu dipakai. Kalau tidak dipakai tidak rusak. Masuk akal. Nah, itu. Jadi Pak Haji, desa Pemulutan Selatan itu jadi ruas jalan itu berapa kilo kira-kira itu? Jalan dari Lebong Jangkar ke Mayapati itu lebih kurang 17 km panjangnya. Yang lagi diperbaiki. Ya, yang diperbaiki tahun 2024. Jadi dulur ya, di sini ada dua perkataan yang sangat menarik ya dari Pak Haji Ruslan ini sebagai Kepala Dinas PU Ogan Ilir ya. Benar, tanah timbunan dengan tanah asli Pak ya, yang itu agak beda kan. Pertama ya namanya kalau tanah asli itu kan Pak, meskipun kayak mana kan tanah rawa, tidak pula kuat ya Pak ya. Lain dengan timbunan. Kalau timbunan itu kan ya mudah. Ada sertu, ada lain-lainnya gitu Pak ya. Nah itu. Dan yang kedua masalah jalan Seteko penyambung penghubung apa tuh Palem Raya ya. Nah itu wajar-wajar be karena di sana memang banyak alat-alat berat lewat yang melebihin apa notasi apa keberatannya tuh lebih ya Pak kita tuh ya. Nah jadi sekarang ini untuk dulur yang mungkin pernah lewat sana, kenapa jalan ini jawabannya. Tapi alhamdulillah lah diperbaiki kalau oleh rombongan PU, dinas PU nih. Oke? Nah, itu rasul cukup sampai sini dulu ya. Nah, untuk Pak Haji Ruslan terima kasih informasinya dulur Kabupaten Ogan Ilir mungkin lagi denger galau bahwa Kabupaten Ogan Ilir ini memang benar lagi membangun. Dan lagi pula bertanggung jawab. Yang mana kira-kira jalan jelek apa-apa laporkan. Siap untuk dibangun kembali. Nah, oke? Jangan lupa ya kalian dulur cek ngecek lagi ya. Coba